Nah, ini lor ya, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos, Radar Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini seperti biasa ini. Tapi ini nganu ya, temanya seperti ini. Perkuat kecerdasan spiritual generasi milenial. Nah, nanti saya baca ya, saya kasih tanggapan dan kasih solusi. Tapi ini nanti saya cuma ngasih tambahan aja ya. Ini karena sudah bagus mungkin ya. Tapi tak baca ini dulu deh. Nah, ini gambarnya gini, launching peluncuran pondok pesantren Majma'ul Hidayah di SMKNO di Kendal, dirangkai dengan pengajian dan dzikir bersama. Nah, ini Kendal ya. Radar Semarang, kecerdasan intelektual harus dibarengi dengan kecerdasan spiritual dan emosional. Nah, spiritual berarti ke Yang Maha Kuasa. Ya. Selama ini banyak sekolah yang terkesan mengesampingkan pendidikan adab atau akhlak, tapi lebih mengedepankan kecerdasan intelektual semata. Nah, padahal kecerdasan spiritual merupakan fondasi kehidupan, sebab kecerdasan spiritual menjadi dasar untuk membentuk sikap jujur dan tanggung jawab, kata Ketua LP Ma'arif NU Kendal. Nah, bener nih ya, dasarnya itu dari vertikal ya, dari Yang Maha Kuasa sebetulnya. Jadi tidak hanya mengejar intelektual atau duniawinya saja. Jadi sebagai dasar fondasi itu harus ke vertikal, ke atas ya. Saya teruskan. Ahmad Khairon saat peluncuran pondok pesantren Majma'ul Hidayah Sabtu tanggal 19 bulan 11 malam. Ia menilai selama ini pendidikan formal terkesan hanya mengejar ilmu duniawi saja. Padahal ilmu agama dan pendidikan budi pekerti sangat penting. Jangan euforia anak muda sekarang yang tidak mementingkan budi pekerti ini terus berlanjut, tambahnya. Ahmad Khairon mendukung pendirian pondok pesantren dan bisa ditiru sekolah ma'arif yang lain sehingga menjadi nilai tambah, sebab pesantren tidak diragukan lagi menjadi basis pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak. Ketua BP3 MNO Al Hidayah Sunari Sofyan mengatakan peluncuran Ponpes Majma'ul Hidayah dan pembangunan Masjid An-Nahdiyah Nusanda sebagai upaya pengembangan pendidikan umum yang diimbangi pendidikan Islam. Harapannya para santri di lingkungan Al-Hidayah bisa berimbang antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Dari pesantren akan terbentuk insan yang berkarakter disiplin dan pengetahuan agama yang kuat, sehingga menjadi generasi emas untuk memajukan bangsa. Pengelola Ponpes Majma'ul Hidayah Kendal, Sudi Mudiono, mengatakan pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan spiritual siswa terutama yang berdomisili jauh dari lingkungan SMK NO 01 Kendal. Sudah ada 19 santri putra yang masuk pesantren dan konsep yang diberikan adalah salaf dan tahfidz, sedangkan pembangunan Masjid An-Nahdiyah Nusamba menurut Kepala SMK NO 01 Kendal Ahsid Abdul Rahman, karena daya tampung musola An-Nur di dalam lingkungan sekolah hanya bisa menampung 50 jemaah,
karena tidak mampu memenuhi kebutuhan salat berjamaah seluruh keluarga besar SMK NO 01 Kendal yang berjumlah sekitar 1080 peserta didik, maka kami membangun masjid yang representatif tambahnya. Oh, ini lur ya. Jadi ini mendirikan pendidikan tadi mendirikan masjid untuk masjid mendirikan ponpes ya, Majmu'ul Hidayah. Ini tujuannya untuk jadi untuk kecerdasan spiritual ya. Nah ini bagus sekali ya tapi gini loh ya, ini harus ditambahi dengan ke vertikalnya tetap ditambahi dengan ridho pasang sumeleh dari kedua orang tua ya. Jadi satu-satunya untuk spiritual yang yang menjadikan orang untuk kembali ke jalan yang lurus ya, kembali ke jalan yang benar, satu-satunya hanya ridho dari kedua orang tuanya, otomatis akan mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Nah, nanti akan menjadi lurus. Ini yang diharapkan oleh yang mendirikan lembaga pendidikan ini ya, pendidikan pondok pesantren. Jadi ini harus ditambahi ya. Ini sudah bagus tapi harus ditambahi dengan ridho pasang sumeleh dari kedua orang tuanya si siswa masing-masing ya. Bahkan bukan siswa, pendidiknya pun juga harus mendapatkan ridho pasang sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, ini bagus sekali ini untuk menyongsong generasi milenial ya. Nah, ini. Jadi nanti biar tidak menuju ke menjadikan kebrutalan anak-anak gitu. Jadi kalau tidak menerapkan ridho pasrah sumeleh sama orang tua ya keadaannya seperti ini. Jadi orang itu saling egois, saling menang sendiri, saling pokoknya mempertahankan ego masing-masing karena pengen benar, semuanya pengen benar. Padahal kalau semuanya mengalah ya otomatis solusi akan tercapai mudah sekali. Jadi nggak ada susahnya nanti kalau sudah semua menggunakan teori di sini. Teorinya gampang ya, tinggal dilihat aja di konten ya, nanti terus diterapkan. Jadi ini saya cuma membahas tentang ini karena kedepannya biar dunia ini akan bisa adem ayem tentrem tanpa ridho kedua orang tuanya masing-masing untuk seluruh umat manusia, nanti tidak akan adem ayem tentrem, tidak akan aman, tidak akan damai. Nah untuk mencari kedamaian hanya ridho dari orang tuanya masing-masing. Nah gitu lur ya.